Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa sirri sarifis sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa ashabihi ahlakil kamulat nama ba'd. Abdul Tarom, para alim, para ulama, para bapak, sepuh dan muliakan. Alhamdulillah wa syukurlah atas kesempatan malam ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah kepada kita, yaitu berupa kesehatan, nikmatul iman wal Islam. Bentuk tiga nikmat ini adalah nikmat yang paling agung. Karena apa? Apapun bentuknya, kalau kita tidak ada tiga itu tadi, saya yakin kita semua tidak akan pernah berkumpul dan hadir di majelis tamu ini. Maka perlulah kita namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salam salat melimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasul dan kita mutlak mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Perlu kita ketahui bahwa sejatinya ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman suci Rasul, firman suci Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidaklah saya menjadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Pada hakikatnya substansi dalam kehidupan kita ini diwajibkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa? Jadi apapun bentuknya, ya, kita ini harus bernilai ibadah. Ya, kita kerja, contoh kecil aja. Ketika kita kerja, kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka itu akan menjadi pahala, akan menjadi bentuk daripada ibadah. Tapi sebaliknya, kalau kita bekerja, baik seorang kuli ataupun seorang karyawan, PNS sebagainya, kalau kita dari rumah berangkat dalam hati mencari uang atau niat yang lain, maka itu belum menjadikan pahala ibadah. Tetapi kalau kita mungkin ya yang biasa kerja di proyek, dari rumah bismillah, ya Allah saya niat ibadah, insya Allah setiap cetok kita, satu cetokan itu bentuk daripada ibadah, bentuk daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari bab-bab kemarin, jadikanlah apapun aktivitas kita itu zikir kepada Allah. Ya, bukan berarti, ya saya katakan, bukan berarti setiap kita itu katakan rumput, ya satu rumputan terus kita membaca kalimat thayyibah atau mungkin membaca bacaan, bukan hal itu. Tetapi cukup kita keluar dari rumah, ya Allah saya niat ibadah, insya Allah apapun yang menjadi aktivitas kita itu bentuk zikir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya terdapat pada niat tadi. Ya, ini perlu kita pahami di situ. Maka sering saya katakan, ya kalau dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, banyak umatku yang kelihatan amal akhirat tetapi tidak menjadikan amal akhirat, ya, tetapi menjadi amal dunia. Tetapi sebaliknya, banyak umatku yang kelihatannya pekerjaan dunia tapi justru akan menjadi amal akhirat. Karena apa? Karena semuanya itu ya tergantung pada niat itu tadi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kita selalu istiqomah, rutinitas atau istiqomah itu melakukan ini, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila kami Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin syai'un syai'un qadir ajrun
وأرسل حضرة أولياء إلى في تسعة وأرسل حضرة أولياء إلى في هذا وأرسل حضرة الشيخ ومشايخنا وأولاد المستقبل المسلمين إلى كنا أسانية وأنا على كتاب تفسير جلالين شيخ جلال الدين الشيخي وفلسفة المحلي وأرسل حضرة جمال كل من حضروا في هذا المسجد المسلمين والمؤمنين من المشايخ والمؤمنين من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun nyebut asmani Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman dan kang dunya akhirat, sifatnya Allah meneh Ar-Rahim tur kang welas asih ing akhirat bloko. Bismillah wala tatru. Ya, nomor 11. Wala tatru lan aja ninggalake sira qiyamal laili ing jumenengi utawa ngadeg ing dalem wektu bengi. Fa innahu maka sak temene qiyamul lail iku nurun nur lil mukminina kedue wong kang beriman. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yas'a kang lumaku apa mukmin min baini yadayhi saking ngersane utawa ngarepe mukmin wa min khalfihi lan saking gurine mukmin. Ya. Dari bab ini menerangkan wala takslu qiyamul lail, jangan sampai ya ini kalau penekanan daripada saya musonah, jangan sampai kita itu meninggalkan sholat malam qiyamul lail. Fa innahu nurun lil mu'minina yaumal qiyamati yas'a min baini yadayhi wa min khalfihi. Sesungguhnya sholat malam itu adalah merupakan cahaya, merupakan nur bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang itu sering sholat malam, insya Allah wajahnya bercahaya, semuanya bercahaya. Kalau di sini dikatakan min baini yadayhi wa min khalfihi, di antaranya sekeliling kita itu penuh dengan cahaya itu tadi. Wa bi kalamihin ing dalam kalami Sayyid Musonan atau kalami dalam kalami para ulama ahli thariqah. Man utai sapa wonge tak pelan-pelan aja gitu karena tabrakan kali suara biasanya tak cepat yang mungkin sama bisa nyimak juga ya. Man utai sapa wonge iku tola suwe apa hukumu jumenenge man to madhepe man ya. Tola itu kan artinya panjang, kalau dalam bahasa ini lama ya. Man utai sapa wonge iku tola suwe sapa man utai sapa iku tola suwe apa hukumu jumenengane man bene yadaillahi ta'ala ing dalem kersane Allah Ta'ala bidulani ing dalem wektu peteng sabata mongko netepake sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala kodamai ing gelamaan lorone man ala siratin ing atase wat wa sirat yauma ing dalem dina ujal zalu kang den goncangake apa al-adam pira-pira gelamaan. Jadi Syekh Musa ini mengatakan barang siapa yang berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, di bulan waktu malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan, akan menyelamatkan kedua kakinya dari shiratal mustaqim. Yang mana pada waktu itu, ya, pada waktu nanti banyak sekali kaki-kaki orang-orang itu pada terpeleset. Ya, di shiratal mustaqim itu kalau kita mendengar hikayat itu sebagian dikatakan kecilnya itu kayak rambut dibagi 7. Coba ya kan, jenengan mau kira-kira lah, apa itu nih jembatan Mahakam
mawon sing sore banyu terus ono ring atau papan sak tapak aja itu kita suruh melewatin aja kira-kira berpikir. Apalagi kalau di Siratal Mustaqim itu hanya jembatan yang kecil yang mana di bawahnya itu terdapat beberapa neraka, di antaranya neraka Jahanam tadi. Maka di sini dikatakan barang siapa yang lama berdiri di hadapan Allah, artinya pada waktu malam mereka itu melakukan sholat malam dengan lama, ya, maka orang itu dijamin oleh Allah akan diselamatkan kakinya dari tergelincir Siratal Mustaqim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat rawa. Jadi kadang-kadang kalau bahasa Arab itu hampir mendekati antara rawa dengan ruya. Tapi kalau rawa itu fi'il madhi, tapi kalau ruya itu bina majhul tadi ya. Waqat ruya lan teman-teman, waqat rawa lan teman-teman riwayatake. Nah ini kalau dalam nahu itu antara qad ini ketika masuk fi'il mudhari maka artinya teman-teman atau sungguh. Tapi kalau qad ini masuk di fi'il mudhari artinya terkadang. Nah, karena bedanya di situ. Waqat rawalan teman-teman riwayatake atau riwayatake sapa muslim fi sahihi dalam sahih Imam Muslim. Afdhalus sholati utawi luwih utama-utamane salat ba'dal maktubati ing dalem sakuse salat maktubah. Salat maktubah itu salat lima waktu atau salat yang diwajibkan, ya. Iku salat fi jawfil laili ing dalem wektu bengi utawa tengah bengi. Maka dari Imam Muslim mengatakan sebaik-baiknya sholat sesudah sholat maktubah yaitu sholat malam. Warawara ibaratnya soal baik Imam Baiki wa Nasai Imam Nasai. Yuk saru dan giring sopor nasu menungso. Yuk saru dan giring sopor nasu menungso fi solidin ing dalem oro-oro atau lapangan luas wahidin kang siji yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Fayunadi mongko undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang fayaqulu mongko ngendika utawa ngucap sapa munadin ainal ladina kanu tajafa junubahum anil madaji fayaqumuna wa hum qalilun fayadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Yang artinya aina dididim wong aladina ya wong akeh kanu kang ana sapa aladi iku tata java dadi penggan apa junubuhum lambunge aladina anil madoji saking benturune aladi fayakumu mongko banjur jumeneng sapa aladina wahum utawi aladina iku qalilun sedikit atau gedhe fayakuluna mongko banjur mlebu sapa aladina aljannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Ya, jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dan Imam Nasai, beliau mengatakan tuhsarun nasi bisoidin waqidin yaumil qiyamah. Yang artinya apa? Nanti ya, tuhsarun nanti manusia itu akan dikumpulkan di suatu tempat yang mana tempat itu sangat luas, yaitu nak cara bahasanya itu orang-orang maksar gitu. Jadi di sana dikumpulkan semua orang. Dan di situ wakilah itu matahari itu dekat sekali, wis saking panasnya itu minta ampun. Ya, di situ banyak sekali orang-orang yang keringatnya itu sampai membajari tubuhnya. Ada yang sampai tumit, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, bahkan ada yang tenggelam. Keringatnya itu sampai menenggelamkan dirinya. Tergantung amal-amal mereka ketika di dunia ini yang bisa menyelamatkan orang-orang tersebut tadi. Maka hadis ini dipisahkan nanti ya manusia itu dikumpulkan fi soidin waqidin di dalam orang-orang masar atau lapangan yang luas dijadikan satu ya. Di situ nanti ada suara panggilan, ada penyeru. Ya penyeru itu mengatakan ainal ladina dinding wong aladina wong akeh kanu kan ana sapa aladina iku tata jafa ya. Di mana orang-orang yang ketika waktu malam meninggalkan tempat tidurnya untuk
fayaqumu untuk ibadah kepada Allah atau sholat kepada Allah. Ya, jadi nanti ketika di lapangan yang luas tadi ada suara, ya. Suara itu mengatakan, "Hai, di mana orang-orang yang telah melakukan sholat malam?" Ya, dikatakan, maka wahum qalilun, dan orang itu sedikit sekali yang menyaut. Ketika Allah itu mencari di mana orang yang ketika malam meninggalkan tempat tidurnya untuk menghadapku, maka banyak orang yang teriak atau mungkin yang ngacung lah caranya, itu hanya sedikit sekali. Jadi dikatakan wahum qalilun, orang yang melakukan itu sedikit sekali. Maka kalau orang yang melakukan itu tadi fayadkhulunal jannah bighairi hisab, maka orang yang melakukan itu maka dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Ya, yang dimaksud tanpa hisab ini ya tanpa diproses. Ibarat kalau jenengan itu ngurus apa-apa tanpa proses itu kan cepat. Nanti tidak perlu kayak orang transmigrasi lah ditanya siapa nama dan sebagainya kayak gitu ya. Maka seringkah jenengan itu kan mendengar sebuah cerita, hanya gara-gara kampak aja itu pertanyaan 40 hari itu nggak selesai-selesai. Itu hanya perkara kampak. Maka kalau kita sebagai orang-orang yang berakal, kalau hanya dunia ini sebagai tujuan, itu sangat-sangatlah niscaya sekali sangat nestapa lah kita. Maka dunia itu ada sebuah jembatan yang tujuannya bagaimana supaya kita ini bisa ibadah kepada Allah. Kita diberi rezeki Allah tujuannya untuk menunjang kehidupan, supaya raga kita ini yang ditempatin oleh roh itu mampu untuk menegakkan roh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu sebenarnya. Maka di luar itu menurut dalam syarat dari bab kemarin itu adalah sebuah yang berlebihan. Kita mengambil harta, mengambil rezeki yang lebih daripada makan kita sehari semalam, lebih daripada cukup. Yang artinya apa? Hal itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang panjang, Mas di sini. Sumayuk maru mengkonul dan perintah. Sumayuk maru mengkonul dan perintah apa bisa ini nasi kelawan sekiranya pira-pira menungso ilal isabi maringken isab. Jadi setelah ada beberapa orang tadi yang mengacungkan jari, ya Allah, sayalah orangnya yang tiap malam melakukan ibadah kepadamu, ya Allah, saya rela meninggalkan tempat tidurku demi mendatangi daripada panggilan Engkau, ya Allah. Maka hanya sedikit sekali. Maka bisa irinasi lagi dan sebagian manusia yang banyak itu tadi, ya bisa irinnas baik-baik. Itu tadi melalui proses hisab itu tadi. Waro-waring wati sopa Trinity Imam Turmudi alaikum nutupana sopa siro kabeh niki abilail dalam jumenengi waktu bengi atau salat malam. Wa inna mangko satemene qiyamulail wa inna mangko satemene qiyamulail iku tak usulikina dadi sifate atau kelakuane wong kang saleh goblok ing dalam satu nira kabeh wa qurbatulan pemarila rompiku maring pengiran ira kabeh wa mangfiratil dadi balebur asyati pira-pira kaalanan wa min hatulah dadi penggawe wa min hatulah dadi pancegahan itu saking dosa. Jadi hadis riwayat Imam Tirmidzi belum mengatakan alaikum biqiyamil lail, hendaklah engkau itu melakukan salat malam. Karena apa? Sesungguhnya salat malam itu adalah bagian daripada perbuatannya atau amalnya orang-orang soleh sebelum kalian semua. Wa qurbatun ila rabbikum, dan mendekatlah engkau kepada Allah melalui salat malam itu tadi. Dikarenakan apa? Wa maghfiratun as-sayyiati wa minhatun anil ismin, bahwa salat malam itu mampu menjadi penglebur atau penghapus dari beberapa keburukan dan juga akan menjadi pencegah daripada berbuat maksiat atau dosa itu tadi. Wa fi riwayatin lan dalam suci riwayat wa fi riwayatin lan ing dalam suci riwayat di Tabrani ketua Imam Tabrani wa matrodatun utawi dadi panolae lidai mari penyakit adil jasadi saking adil hasati apa jasad iki? Kalau adil jasadi berarti
jasad, kalau anil hasabi berarti saking dengki, itu aja. Jadi sebagian riwayat meneh dari Imam At-Tabari wa riwayatin wa matrodatul lidain anil jasad, bahwa kita melakukan sholat malam itu bagian daripada obat atau penolak penyakit untuk jasad atau tubuh kita itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa riwayatake sapa Ibnu Abi Dunya wal Bayhaqi lan Imam Al-Bayhaqi. Asrafu umati utawi luwih mulya-mulyane umat ingsun. Ya, Kanjeng Nabi dawuh asrafu umati utawi luwih mulya-mulyane umat ingsun. Iku hamlatul Qur'ani wong kang hafal Qur'an, wasqabul lailan wong kang jumenengi waktu bengi. Ya, riwayat dari Imam Bayhaqi mengatakan asrafu umati hamlatul Qur'an wasqabul lail, yaitu sebaik-baiknya umatku, semulia-mulia umatku yaitu orang yang hafal Al-Quran dan orang yang selalu melakukan sholat malam. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau bagasan hamil Quran memang banyak sekali. Tapi ya sudah di spanduk itu kan bukan ada itu. Artinya apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafa'ah. Artinya apa? Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu pada hari kiamat itu nanti akan menjadi penolong atau syafaat tadi. Maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Jadi rumah juga itu kalau kita bacakan Al-Quran insya Allah banyak berkahnya. Ya, sebisa-bisanya, Pak saya itu kan belum bisa baca Al-Quran, nanti saya malu sama anak saya. Ya kalau malu ya agak sembunyi sedikit lah di kamar atau apa. Yang penting biasakan kalau satu ikrah atau satu kalimat atau bahkan beberapa ayat lah, biasakan kita membaca Al-Quran semampunya. Saya masih salah pada masalah. Al-Quran itu sebenarnya gampang gitu. Ya, artinya kalau sama belajar tajwid dari biasanya malam ini kan belajar tajwid. Tajwid itu mudah sekali. Rumusnya itu paling mudah sekali. Artinya apa? Kalau kita itu dijelaskan secara detail itu mudah dipahami. Ya situ aja kok. Menandai itu aja. Saya yakin jenengan itu sudah benar bacanya, cuman nama bacaannya aja yang kurang hafal. Ya, edgom. Kalau bahasa edgom itu artinya kan berdengung secara lugotnya. Edgom itu berdengung. Tapi secara istilahnya memasukkan huruf satu ke huruf yang kedua. Artinya huruf itu terlebur, namanya edgom. Ya kayak kemarin kayak edar, komaria, edgom, samsia. Sudah. Yang sampai tandai jangan komaria dengan samsianya. Sampai nanti nggak paham. Yang sampai tandai adalah edhar dan edgom. Kalau edhar komaria berarti edhar itu jelas bacanya. Tapi kalau edgom itu melebur, berarti menggabungkan seperti wadduha wasyamsi walaili, itu menggabung. Tapi kalau edhar jelas alhamdu itu kan rabbil alamin, itu kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa matake mana sapa to priman turwani fil kabir dalam kitab kabir manutai sapa wonge iku bata jumeneng sapa man lailatan ing dalem wektu bengi. Bata itu bisa diartikan luput, bisa tapi kalau gabungannya lelatan ya berarti jumenengi dalam waktu bumi. Fi kifatin ing dalem tingkah enteng minato abi saking panganan wasyarabilan ngombe yusoli kali sholat sokoman tada rokas mengkonsuli sokoman kaulahu ing kiwa tengene man apa sing usul al-hurul bidadari al-ain kan blolok-blolok matane hatta semua sehingga manjing waktu esok. Ini jadi makna dikatakan man bata lailatan bi khifatin, barang siapa yang melakukan sholat malam dalam keadaan perut lapar. Jadi khifatin itu namanya enteng minal batni saking minal ta'am panganan, berarti dalam keadaan lapar wasyarobi dan haus. Yusolli tadarokas haulahu furul ain hatta yusbihu. Maka ketika seseorang melakukan sholat malam itu, maka tadarokas beberapa
bidadari itu mengelilingi kita, ya, keliling-keliling hatta juga sehingga masuk waktu pagi itu tadi. Maka dikatakan qurul ain itu artinya apa? Sebenarnya qurul ain itu artinya blolok-blolok matane. Ya qurul kan bidadari, al ain kan blolok matane lah. Saking ayune cara bahasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sapa sayyid rupane Ahmad bin Rifai rahimahullah taala iku ya ketika sapa sayyid Ahmad bin Rifai askabi maring satrine Ahmad bin Rifai alaikum tepana sira kabeh bil qiyami kelawan jumenengi fisulusil lail fisulusil akhir ing dalem sepertigane malam minal laili saking bengi wala tufarritu ora pepeko sapa sira fi dalika ing dalem mengkul-mengkul qiyamul lail. Pepeko iku artine sembrono ya. Fa inna pesantren kelakuan iku ma barang minal lailatin ing dalem wektu bengi min layalis sanatin ing dalem kira-kira bengine setahun ya, atau tahun bengine setahun malam setahun dalam malam. Illa wayuzilu kejaba den turunake fiya ing dalem lailah apa rizki minas sama saking bumi fa fariku mangko diberiake alal mustaktina mari wong kang padha melek bengi wayu romulan den aling-alingi utawa den tutup utawa den aling minhu saking qiyamul lail ya sapa naimu minhu saking rezeki sapa naimu wong kang turu. Jadi ini Syekh Ahmad Ar-Rifai ini beliau itu berwasiat kepada santrinya di Askabi itu arti santri. Maka zaman dulu itu tidak ada istilah murifati sahabat. Nah kalau dalam kitab kata li Askabi ini bisa dijelaskan dengan kata santri itu tadi. Alaikum bil qiyam fi sulusil akhir minal lail. Artinya apa? Hendaklah engkau itu melakukan sholat malam di sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir itu kurang lebih jam-jam 3:30 lah ya, 3:30 sampai jam mendekati fajar kadib tadi ya. Minal lail wala tafritu fi dzalika fa innahu ma minal lail yalis sadati ila wa yuzilu fiya. Artinya apa? Di antaranya malam-malam dalam setahun, ini kalau jelaskan terjemahan supaya teman paham. Di antaranya malam-malam dalam setahun itu ada satu malam. Ya, dan ada satu malam tidak hanya Lailatul Qadar aja. Ada satu malam yang mana malam itu Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan rezeki, ya, akan menurunkan rezeki secara kontan. Ya, di situ dikatakan di dalam malam ya selama setahun itu ada satu malam di mana Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan rezeki dengan kontan itu tadi. Ya, di situ orang itu akan mendapat rezeki itu bagi orang-orang yang memang dia itu tidak banyak tidur. Artinya orang yang mau bangun atau berjaga pada sepertiga akhir pada waktu malam itu tadi. Nah, tetapi ya ini bagi wayuhrimu minhu naimun ya. Bagi orang-orang yang tidur maka orang itu akan terhalang, artinya tidak mendapati rezeki itu tadi. Maka ada di dalam kitab Asrotus Sa'ah termasuk keuntungannya orang yang sering sholat malam atau mungkin orang yang bergadang ya, yang istilahnya seringlah dia itu zikir malam atau apa dalam sepertiga malam. Wakilah dipisahkan nanti ketika hari kiamat itu tiba, itu yang tahu dulu itu orang yang sering melakukan sholat malam. Contoh si A ketika dia itu melakukan sholat malam dan dia punya amalan atau wiridan yang sifatnya itu kontinu atau istiqomah, katakan membaca sholawat 1000 kali. Jadi ketika itu dia itu membaca sholawat sampai 1000 kali, dia lihat jam atau lihat waktu. Waktu ini masih panjang lagi. Biasanya ketika seseorang itu membaca itu sudah mendekati subuh karena dia bangun sepertiga malam akhir itu tadi. Ya, sepertiga akhir di waktu malam. Itu sampai diulang lagi itu satu malam itu lamanya seakan-akan itu 3 malam selamanya itu tadi. Maka setelah 3 malam itu ya orang yang wirid itu tadi maka dia itu pingsan
Kenapa dia pingsan? Dia paham ini sudah waktunya hari kiamat itu tadi. Pada waktu paginya matahari itu tidak terbit dari timur, tetapi terbit dari barat itu tadi. Nah, ada tanda kiamat. Di antara kiamat kubra itu 3 malam, ya 1 malam lamanya kayak 3 malam. Yang setelah itu maka matahari itu nanti akan terbit dari ufuk barat sana. Biasanya kan dari timur ya. Ini enggak. Akhirnya itu orang-orang itu pada menyesal semua, pada tangisan, pada jungkel, apalagi orang-orang yang ahli ibadah itu, masya Allah. Ya. Karena apa? Itu adalah bentuk daripada tanda-tanda hari kiamat itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakot paroda mongko teman-teman wis temeka Ummah Sayyidin ibune bendara rupane Sulaiman alaihi salatu wassalam. Polas ngendika sapa ibune Said Sulaiman, ya maksud Nabi Sulaiman. Ini Said Sulaiman, ini Nabi Sulaiman. Ya bunaya hingga anak lanang, ya bunaya hingga anak lanang ingsun, la tatruk aja ninggal sapa sira kiamat lail ing dalem jumenengi waktu kita salat malam. Fa inna taroka qiyamil lail sak temene ninggalke salat malam iku yaku bisa ninggalake apa tak Ar-rajula ing lanang fakiron hale fakir yaumul kiamati ing dalem dina kiamat paliakunan becik ana sira ai kiamun tegese netepane salat malam fi betika ing dalem omah ira lama waroda lama krono hadis warta kang wis kuwarit kelaku sapa ma salat rupane ya salat hadis salat sapa sira kabeh fi zawaya ing dalem pojok api zawaya betika ing dalem pojokane rumah ira. Iku yakun mongko ana apa lulur betika ing dalem omah ira bisa ing dalem langit kan uril kawakibi kotimure propro lintang wan ujumi tegese propro lintang li ali dunya ing dalem ahli dunya. Jadi ibuke Nabi Sulaiman itu berwasiat kepada Nabi Sulaiman, ya bunaya anak-anak isun la takluk ya mulai ojo le kowe ojo ninggalke salat malam yo le sak temene salat malam itu ya fa inna taraka qiyamul lail sesungguhnya orang yang meninggalkan qiyamul lail atau salat malam itu akan mewariskan anak-anak yang fakir itu tadi. Yo fakir ini yo mal kiamat ing dalem dina kiamat. Jadi ketika kita sebagai orang tua ini seyogianya ya berat ya, salat malam itu berat sekali. Kita 2 rakaat saja sudah berat sekali. Tapi ketika kita sudah merutinkan, ya insya Allah akan menjadi ringan itu tadi. Maka insya Allah kalau orang yang selalu melakukan salat malam, maka tidak akan punya anak laki-laki yang mana dia itu fakir di yaumul kiamat itu tadi. Artinya apa? Orang itu pasti mempunyai investasi anak di akhir kelak. Wal yakun qiyamul lail dan ya wal yakun lan becik ana sira qiyamul tegese iku itu lakukanlah salat malam fi baitika 5 waktu di dalam rumahmu. Karena apa? Sudah ada hadis yang mengatakan sholli fi zawaya baitika yakun nuru baitik, salatlah engkau di dalam pojok rumah ya kamar mesti ya. Itu yakunu nuru betika maka akan menjadikan nur di dalam rumahmu. Bisamai kanuril kawabib seperti langit yang diterangi oleh beberapa bintang ya atau nujum di dunia bagi orang-orang yang ahli dunia. Wa bis saqifain afdhalis sholati sholatul mar'u fi baiti ila maktubah wallahu a'lam bishawab. Jadi bab ini menerangkan untuk sholat malam tadi ya. Karena kalau orang itu sudah terbiasa sholat malam, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan nur ada dalam diri kita. Ya apalagi kalau sholat malamnya itu kan di rumah,
Karena apa? Karena sholat di rumah itu akan menjadikan cahaya di dalam sisi rumah itu. Anak istri itu akan terlindungi cahaya itu tadi. Maka dalam hadis juga dikatakan yazanu manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Artinya apa? Yazanu hias-hiasilah ya buyutakum atau manazilakum, tempat kalian semua itu bisolati dengan melakukan sholat wa qiraatil Quran dan membaca Al-Quran tadi. Karena apa? Karena kalau rumah sering dipakai sholat malam, kalau rumah sering dipakai untuk membaca Al-Quran, insya Allah rumah itu akan berkah, rumah tangga akan tenang dan tentram tadi. Tapi sebaliknya, ya, kalau kita jarang membaca Quran, jarang dipakai untuk sholat sunnah, maka rumah itu akan menjadi sumpek. Saya juga akan menjadi sumpek. Mudah sekali kita itu kena hawa-hawa negatif yang sifatnya itu akan menjadi sebuah pemicu dalam rumah tangga itu tadi. Rumah tangga sering cekcok, sering banyak masalah. Ya, mungkin nanti setelah pengajian ini coba kita rutinkan. Ayo sama-sama, saya tidak hanya menyuruh sampai juga, mari sama-sama kita mulai. Ya, mungkin nanti besok atau selanjutnya, ya minimal kalau kita tidak bisa sholat malam, lakukanlah sholat sunnah di dalam rumah. Artinya kalau sampai waktu isya, sebelum sampai datang ke masjid, kalau mampu untuk sholat qobliyah di rumah. Karena apa? Rumah itu juga perlu kita hidupkan dengan sholat sunnah tadi. Sholat sunnah itu sebaik-baiknya sholat sunnah itu sebenarnya di rumah, bukan di masjid. Di masjid ini hanya untuk sholat fardu. Maka sebaliknya kalau sholat sunnah itu lebih baik di rumah, kalau sholat fardu lebih baik di masjid atau di mushola itu tadi. Yang kedua, ya mungkin ayo sama-sama kita untuk berusaha, ya mungkin tidak bisa setiap hari, seminggu 2 kali lah minimal, atau seminggu sekali lah minimal rumah kita membaca Al-Quran sebisanya. Ya harus kita bacakan, harus supaya tidak bisa baca bahasa ini masih abatan, tidak apa-apa lah, sama supaya alif fathah tawin an, alif kasar tawin itu enggak ada apa-apa. Kita membaca satu kalimat aja itu sudah kita mendapat satu kebaikan. Ya coba satu kebaikan dan bisa melebur atau menghapus satu keburukan. Jadi kita membaca satu kalimat aja, kayak alhamdulillah itu sudah berapa kalimat? Alif, lam, ha, mim, dal itu sudah 5 kalimat. Kita membaca alhamdulillah aja, kita mendapat 5 kebaikan dan kita tertolak 5 keburukan. Itu bagusnya Al-Quran tadi. Maka marilah kita bersama-sama. Karena kalau saya menyuruh sampai itu gak layak. Artinya apa? Ayo sama-sama kita berusaha memperbaiki diri sendiri. Karena saya sendiri juga orangnya masih kurang. Artinya saya sendiri bukan orang-orang yang anda pintar ibadah juga enggak. Sama-sama kita sama-sama orang awam. Ayo sama-sama kita belajar untuk memperbaiki diri kita itu tadi. Karena apa? Karena kita ini sudah, ya maaf katalah, kayak saya ini sudah tidak terasa umur saya sudah, saya kelahiran 75, itu kalau sampai sekian itu berapa tahun ya? Saya tidak terasa ternyata saya sudah tua. Kalau untuk saya pribadi, saya ini ngalem yo belum mesti, atau pinter belum mesti, sugih pun belum mesti, tapi nak mati sudah pasti. Dan itu sewaktu-waktu. Kalau kita tidak mulai untuk berbuat baik, maka saya akan rugi selamanya. Kita pasti akan rugi selamanya tadi. Kalau hanya kita kesusahan, kita kefakiran atau kemelaratan dunia atau kekurangan, itu hanya sesaat saja. Kita ini hanya merasakan, ya menanggung sebuah penderitaan, kesulitan itu hanya sebentar aja. Ya, tapi itu pun kalau kita dengan hati yang lapang, dengan kita ikhlas dan sabar, itu kesusahan, kesulitan itu tidak pernah akan kita rasakan. Karena kesusahan, kesulitan itu bisa kita menjadi beban yang sifatnya berat sekali. Karena kita itu merasakan, kita itu menanggung dengan diri kita sendiri. Maka sering saya katakan, ketika kita diuji oleh Allah dengan berupa ujian apapun, maka serahkan kepada Allah. Kita cukup berdoa, ya Allah, mudah-mudahan apa yang memberikan kepada saya, baik berupa ujian dan sebagainya, itu adalah bentuk ujian dan saya mohon kekuatan. Itu aja. Intinya kita itu mohon kekuatan untuk bersabar. Kalau kita sebagai orang beriman terus kita, ya Allah hindarikanlah saya dari ujian dan cobaan, itu keliru itu. Bagaimana kita hidup suruh menghindarkan ujian itu keliru.
Yang perlu kita perbaiki adalah keyakinan kita. Kita kuatkan iman kita. Jadi ketika kita ada ujian itu kita sudah bisa mengantisipasi. Bukan kita menghindar ujian. Artinya ya Allah jauhkan akhir ujian, rasa hidup kita. Hidup itu pasti perlu perjuangan itu tadi. Tapi yang benar ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menjalani ujian itu yang paling tepat. Dan kita serahkan pada Allah, mohon pada Allah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kemudahan kehidupan kita itu tadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fatahu ya Ali, ya Fatahu ya Ali, ya Fatahu ya Ibtalah Futuhal Arifin ya Allah. Ya Allah, ya Allah bukakanlah hati kami ya Allah. Bila saya kepahaman ya Allah, seperti orang lain kau buka ya Allah. Ya Allah jadikanlah keluarga kami ya Allah. Ya Mawaddah wa rahmah ya Allah. Allah ya Allah. Allah min alim wa alika ya Allah. Wa alika ya Allah. Wa alika ya Allah. Rabbana bihamdika hasan wa bil akhirati wa qadafana wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.